Nama saya Tania, kecantikan dan kemolekan tubuhku membuat setiap lelaki terpesona. Tidak ada satu pria pun yang bisa menolak ketika memandang diriku, sebab kehadiranku selalu memberi gairah kepada setiap pria. Cantik sekali kamu, Tania. Udah lama nunggu, Om. Menjalani profesi sebagai prostitusi. Saya tuh senang dengan pekerjaan ini, banyak teman, uang, apapun yang saya inginkan tuh bisa saya beli. Tapi di satu sisi saya juga jenuh, mau sampai kapan saya akan menjalani profesi ini? Apa sebenarnya dalam kehidupan ini yang saya cari? Cuma saya tidak tahu, saya harus mulai dari mana untuk keluar dari area itu. Halo? Halo Tania, Iya? jam 7 malam ya? Iya, aku pas datang kok. Ya, jangan telat loh ya Tania. Di dalam kejenuhan diri saya bertemu dengan teman saya, teman baik. Dia mengajakin saya ke suatu ibadah. Kenalin, ini teman saya, Tania. Waktu itu saya tidak tahu itu ibadah apa, ya saya mengikutin aja. Hai, Ini Pak Pendeta. saya Tan. Ketika usia saya 14 tahun, saya tuh gemar untuk bercolek. Saya lebih cenderung memakai pakaian perempuan untuk bisa menjadi perempuan seutuhnya. Tan? 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 Lama aman kopinya, Tan. Kamu pakai bedak, Tan? Kenapa nih? Hah? Kenapa di kolong? Hah? Tan, dengar ya. Kamu ini jangan bikin malu orang tua ya. Kamu ini pria bukan wanita. Bapak kecewa sama kamu. Ampun, Pak. Papa saya melihat perubahan diri saya, udah mulai berani pakai lipstik. Dan di situ papa saya tuh tidak suka. Papa saya marah dan saya dipukulin tuh di situ. Saya bilang meskipun saya dipukulin sampai mati pun saya tidak akan bisa berubah. Saya merasa jiwa saya itu jiwa perempuan. Perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tania, kamu jangan ngelamun. Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak aman kan, Pak? Untuk firman Tuhan hari ini, karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan firman ini bikin hati saya juga berpikir, hidup saya udah benar nggak? Dan saya merasa saya itu masih ada sesuatu hal yang masih saya tutupin dalam diri saya. Jika kita datang ke hadapan Tuhan, yakinlah dan percaya Tuhan akan sembuhkan Anda dan pulihkan Anda dari segala dosa saudara-saudara. Kamu betul-betul keterlaluan. Hah? Kamu itu terlahir sebagai laki-laki kan? Saya udah tahu semuanya. Mas, dengar. Udah, cukup. Saya sempat menikah, tapi pernikahan saya tidak bertahan lama. Setelah dia tahu keadaan identitas saya yang sebenarnya, dia meninggalkan saya. Semua yang ada di tubuhmu palsu. Saya merasa sakit hati dan saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi. Mereka menganggap saya itu adalah manusia beda. Kadang saya tidak bisa menerima keadaan diri saya. Tuhan, kenapa saya tuh mesti mengalami nasib seperti ini? Saya berpikir, kayaknya hidup saya ngapain ya? Dari saat itu, saya mulai mencari kekosongan dalam diri saya. Ada penyesalan dalam diri saya. Saya mau tanya, apakah Tuhan masih mau menerima hidup saya? Dari kecil dia merasa seperti Tuhan itu, kenapa Tuhan menciptakan saya dalam tubuh laki-laki, sementara saya merasa di dalam diri saya, kata dia, itu adalah wanita.
saya katakan Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan dalam dia menciptakan. Tuhan menciptakan semuanya itu sempurna. Dosa itulah membuat identitas manusia menjadi kacau. Tetapi Tuhan, saya katakan, dia mau memulihkan semuanya kembali seperti pada waktu dia ciptakan secara sempurna. Waktu saya mendapatkan firman tentang identitas diri, di situ saya tuh sadar. Dan saat itu saya mau bertobat, melepaskan kesombongan diri saya, keangkuhan diri saya, keegoan diri saya. Itu harus saya lepaskan semuanya itu. Saya sudah melakukan operasi payudara, operasi kelamin, sampai saya pun juga udah nikah. Semua udah saya lewatin. Dan apa yang saya lakukan di masa lalu itu adalah identitas palsu saya. Identitas yang benar itu adalah sebenarnya saya adalah laki-laki. Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan yang setengah-setengah, yang abu-abu. Dan saya harus kembali lagi kepada ciptaannya dia yang lama. Itu adalah identitas saya yang baru, manusia yang baru. Nama kecil saya dulu adalah Tanwinan. Setelah saya disahkan menjadi perempuan, nama saya adalah Tania. Dan setelah saya mengaku dosa dan saya bertobat, saya diberi satu nama oleh Pak Timi Parengkuan, itu adalah nama Jonathan. Dalam kehidupan saya menyesal dengan perbuatan dan dosa-dosa saya. Tapi saya juga bersyukur Tuhan bisa pulihkan hidup saya, Tuhan bisa selamatkan hidup saya, karena kasih karunia Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya lihat perubahan yang sangat luar biasa pada orang itu. Dia mulai merasa jijik dengan apa yang dipakai pada waktu itu. Dia mulai kasih baju-baju lamanya dia, dan luar biasa orang ini. Saya lihat memang kita ada di dalam waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu masih mungkin. Saya juga habis operasi payudara yang sudah 40 tahun payudara itu ada di dalam diri saya. Implan payudara diri saya udah saya lepas. Karena saya percaya namanya pemulihan itu nggak cukup sekali. Kita harus terus dipulihkan. Saya saat ini melayani orang-orang yang backgroundnya sama seperti diri saya. Karena saya pernah dalam dunia itu. Dan saya saat ini Tuhan percayakan saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tersesat. Yang mengubah kehidupan saya itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkorban, dia mati di atas kayu salib. Dan saya merasa hidup saya itu benar karena Tuhan yang membenarkan kehidupan saya. Hai sahabat Solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video-video lainnya dari Solusi TV. Jika kalian punya kesaksian dan ingin dibagikan, silahkan bagikan kesaksian kalian melalui counseling center kami atau kirim melalui email yang ada di bawah ini. Terima kasih.